kelebihan pertanian peternakan organik terintegrasi yang terpadu kawan ya. Bayangkan ternak itu dibayangkan bagi pemula itu sesuatu yang mudah, sangat menguntungkan. Tapi setelah dianalisa dan dijalani atau dilakoni ya, apabila persiapan dan pengalaman kurang, itu sangat menguras tenaga dan biaya operasional yang luar biasa. Bayangkan ya, misalkan kita beli 1 pejantan dan 9 indukan ya, darah ya, doroan ya. Bayangkan bila awalnya kita nggak punya bank pakan atau pakan hijauan yang ditanam gratis, kita mengandalkan beli. Bayangkan saya itu kalau beli dari cempe malah ya, cempe. Terus setelah pejantannya agak besar, sudah dewasa, berani birahi, itu saya beli doroan 9 ya. Itu dari doroan sampai birahi, terus kawin, terus hamil atau bunting ya, terus beranak, itu terus sampai nyampe, itu hampir memakan waktu sekitar hampir 2 tahun kawannya. Bayangkan ternak hampir 2 tahun, ternak 10 ekor ya, 10 ekor selama 2 tahun itu baru bisa jual sapian ya, sapian dari anakan doroan ya. Bayangkan itu kalau misal kita semua pakannya beli, bayangkan itu kita kasih harga minim saja ya, minim saja per ekor sehari kalau kita beli habis 2.500 saja ya, kali 10 per hari itu sudah ketemu 25.000. 25.000 kali 30 ya, 30 kali 25.000 itu ketemu 75 kali tambah 10 750 ya, 75.000 750.000. Sebulan 750.000. Kalau setahun itu ketemu, kalau 10 bulan saja 7.500.000 ya. Belum lagi kalau beranak, itu sudah mulai beranak ya, 7.500.000. 2 tahun ketemu 15 juta kawan, operasional pakan saja ya. 15 juta ya, 15 juta 2 tahun. Bayangkan kita belum punya hasil. Padahal dulu waktu sebelum Covid, harga domba atau kambing itu masih agak bagus. Tapi setelah Covid, karena banyaknya peternak dan juga peminat pemula yang resign dari pekerjaan atau PHK semuanya beternak, harga jadi turun. Bayangkan dengan biaya awal kita beli ternak mungkin ya, harga kalau yang bagus di 10 ekor itu kasih 10 ekor kali 3 juta, itu sudah 30 juta ya. 30 juta plus 15 juta operasional selama 2 tahun. Padahal waktu kita jual sapian ya, paling itu ketemu yang bagus itu sekitar 2 juta atau 2,5 juta. Dengan operasional yang sekian besar, terus kita jual baru sekian. Bayangkan kalau ternak hanya ternak saja dan pakanan semuanya beli, hancur kawan. Ternak bukannya untung tapi malah rugi. Tapi beda dengan peternakan yang disambung atau diintegrasikan dengan pertanian organik. Jadi pakan kita nanam gratis, terus nanti dimakan ternak, terus dicerna di dalam perut, keluar serintil atau krete dan urin, dicampur dengan sisa-sisa pakan, nanti jadi pupuk yang luar biasa, bisa menyuburkan tanaman dan tanah ya. Jadi sepupuk pun gratis, nanti kita juga bisa panen sampingan dari lahan tumpang sari pakan ternak ya. Itu bisa kita tanamin tanaman seperti kelapa, seperti pisang,
atau mungkin kayu sengon. Dari situ kalau yang pengen harian, hasil harian atau bulanan, kita nanam kelapa, pisang untuk tumpang sari. Jadi itu bisa mengurangi atau pengganti operasional bensin ya. Pertanian peternakan organik itu paling kita keluar tenaga sama bensin ya. Yang penting kita nggak dikerjakan oleh orang lain. Skala kecil, dimulai saja skala kecil ya, jangan langsung besar nanti. Soalnya namanya belajar, kalau langsung besar itu berbahaya. Kita belum punya pengalaman, terus hasilnya belum tahu, terus keseimbangan perpaduan penyambungan jumlah pertanian dan peternakan itu belum terakumulasi dengan bagus ya kalau kita belum menjalaninya. Jadi mulai aja dari kecil, misal kita punya lahan kemarin tuh 5.000 ya, 5.000 meter persegi, kita bisa pelihara ternak domba sekitar 5 ekor atau kambing. Nanti lahannya ditanamin jagung, ditanamin ketela, ditanamin kelapa, pisang, terus ditanamin lagi sayur sebagian, muter terus sambil melihara ayam. Kenapa ayam juga perlu? Karena menurut penelitian pupuk untuk ternak kambing dan domba itu tinggi P dan K ya, unsur P dan K. Tapi kalau ternak ayam itu tinggi di nitrogen. Jadi perpaduannya bagus nanti untuk pupuk ya. Jadi monggo silahkan kawan-kawan yang pengen bereksperimen, tapi perjuangan seorang petani dan peternak organik mandiri itu tidak semudah yang dibayangkan, apalagi yang petani peternak yang semuanya beli ya, dengan bibit-bibit tanaman, bibit-bibit hewan yang rekayasa genetik ya, yang kita melihara, beli bibit, melihara, tapi setelah panen nggak bisa kita turunkan karena rekayasa genetik ya. Terus juga beli-beli benih-benih yang rekayasa genetik juga, itu juga nanti setelah panen kita tetap beli lagi, kita diatur dan tergantung dengan pabrik. Jadi kita tidak bisa mandiri ya. Kalau bibit dan benih lokal, walaupun panennya nggak terlalu besar, tapi setelah kita nanam sekali, selamanya kita gratis ya. Silahkan pilih dan dipikir-pikir. Yang jelas petani dan peternak itu butuh kesabaran yang maksimal ya. Makanya di dalam agama pun disebutkan ya, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin ataupun minimal pemimpin keluarga lah, itu disuruh belajar beternak sama bertani. Nabi juga disuruh berternak ya, untuk mengetes kesabaran seseorang ya. Saya berharap kepada rekan-rekan muda yang punya semangat untuk bertani beternak, saya apresiasi yang luar biasa. Karena nun sewu ya, di akhir-akhir ini usia di bawah 25 tahun hampir 80% itu tidak suka dengan pekerjaan petani dan peternak. Untuk yang 20% saya apresiasi, kalian adalah penyelamat bangsa di bidang ketahanan pangan. Teruskan, dan juga bentuk komunitas untuk kemandirian bangsa ya, agar negara kita tidak mudah untuk diintervensi negara lain lewat cara-cara halus, lewat cara-cara perdagangan. Jadi masyarakat di Indonesia nanti akan mandiri secara utuh dengan hadirnya tumbuhnya petani peternak organik terpadu, terintegrasi dan mandiri seutuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.